Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hambanya Allah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syekh Kiai Al-Hajj Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi, yang mana kitab Nasaihul Ibad ini adalah syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abu Fadl Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita masih membahas tentang nasihat yang memiliki 3 nasihat, dan kita masuk kepada makalah pembahasan yang ke-49, Tis'ah wa Arba'un, makalah yang ke-49. An ba'dil hukama, daripada sebagian ulama ahlul hikmah radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengatakan. Jadi ulama ahlul hikmah, sebagian mereka ada yang mengatakan seperti ini: Man 'arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun. La ilaha illallah. Barang siapa mengenal Allah Ta'ala secara sebenar-benar mengenal, haqqal ma'rifah, dia kenal dengan Allah sebenar-benar mengenal kepada Allah, lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah, maka orang itu tidak akan merasakan kelezatan bersama makhluk. Dia lebih lezat kepada Khalik yang pencipta daripada kepada makhluk, karena dia sudah kenal dengan Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Allah Ta'ala itu tidak merasakan kelezatan bersama makhluk, sebab ia tidak akan senang kepada selain Allah. Contoh logikanya seperti ini nih ya. Ada orang jatuh cinta dengan perempuan. Maka dia lebih senang beserta perempuan itu ketimbang dia beserta orang lain. Kenapa? Karena dia sudah kenal dengan perempuan itu. Dia lebih senang dengan perempuan itu ketimbang dengan yang lainnya. Nah, itu perasaan cinta. Begitu juga umpama ada orang yang suka dengan satu makanan. Anggap saja ada orang suka apa ya? Apa guru yang paling suka makan apa? Semuanya suka ya. Ada orang suka umpama makan mandai umpama. Mandai. Pokoknya kalau sudah ada mandai, yang lain itu serasa nggak enak lagi sudah. Mandai, kulit cempedak. Kalau saya bilang namanya daging berumbai. Daging berumbai. Saya sendiri pun juga begitu. Kalau sudah ada mandai,
Ya, mau ayam mau apa lebih milih mandai. Ibarat kata nih ya. Kenapa? Karena kita suka dengan makanan tadi, maka yang lainnya itu sudah terasa tidak enak lagi. Betul nggak seperti itu? Nah, kalau kita bisa pindahkan rasa cinta tadi, keledatan itu kita kepada Allah, maka yang lain itu sudah rasanya nggak enak lagi. Sekedar saja. Jadi kalau bertemu dengan makhluk ya sekedar saja. Selesai urusan, kembali kepada Allah. Bahkan dia kalau lagi asik dengan Allah Ta'ala, dia nggak mau diganggu. Bahkan ya ada sebagian ulama, ini makamnya tidak bisa dipahami dengan orang-orang yang seperti yang orang mengingkari dengan kewalian Allah. Hanya orang-orang yang percaya dengan kewalian seseorang kepada Allah yang bisa menerima ini. Ya, bahkan sebagian aulia Allah itu, mereka itu ada yang kalau sholat itu cepat. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang kecepatan itu kepingin dia cepat menyelesaikannya. Lalu ditanya sama seseorang, kenapa wahai Tuan Guru engkau sholat begitu cepat? Apa kata beliau? Aku kalau sholat itu memang cepat, karena aku khawatir kalau aku berlama-lama dalam sholat, maka aku merasakan itu lebih enak, lebih lezat, lebih puas, lebih daripada orang yang mohon maaf melakukan hubungan dengan istrinya. Jadi aku kalau berlama-lama sholat itu bisa mohon maaf sampai bisa mengeluarkan air mani. Kenapa? Karena kelezatan di dalam sholat tadi, merasakan itu tuh. Sekujur tubuh merasakan keindahan itu. Tentu orang awam tidak bisa memahaminya, apalagi orang yang mengingkari dengan wali Allah, karamat para aulia. Tapi potongan kita kalau sholat cepat bukan karena kepingin merasakan seperti merasakan orang yang berhubungan, tetapi karena kebiasaan cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita. Lain para aulia. Ada memang para aulia kalau sholat cepat sekali. Kenapa? Karena kalau seandainya lama, kata beliau, saya itu khawatir akan mengeluarkan air mani saking nikmat di dalam melaksanakan sholat tadi. La ilaha illallah. Jadi siapa yang kenal dengan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan merasakan kelezatan bersama selain Allah. Dia kepingin lezat itu sama Allah Ta'ala saja. Nasihat yang kedua, wa man 'arafad dunya lam yakun lahu fiha raghbatun. Barang siapa seseorang itu mengenal dunia, maka tidak pernah akan senang kepadanya. Artinya siapa yang mengenal hakikat dunia, maka dia tidak akan pernah akan mendapatkan kesenangan di dunia ini. Kenapa? Karena bagaimanapun nikmatnya dunia, lebih nikmat di akhirat. Dan bagaimanapun nikmatnya dunia, maka akan dipertanggungjawabkan. Nah itu ya. Kita ini terus terang, semakin kaya kita di dunia, nanti semakin banyak pertanyaan itu. Lihatin aja. Semakin banyak kita punya jabatan, semakin banyak pertanyaan di akhirat nanti.
Makanya siapa yang kenal dengan hakikat dunia itu, maka dia tidak akan senang kepadanya. Kenapa? Karena hakikat dunia ini kita akan berpisah. Hakikat dunia ini nanti akan banyak pertanyaan di akhirat kalau kita banyak memiliki dunia. Sehingga para ulama itu yang mereka mengenal ini, maka mereka itu kepingin tidak dikenal orang. Yang kita kenal namanya wali mastur. Banyak para aulia itu kepingin menjadi wali mastur itu banyak. Cuman terkadang ada yang memang disuruh Allah untuk masyhur, untuk menampakkan diri. Padahal kalau disuruh pilih antara masyhur dengan mastur, mereka kepingin lebih senang dengan kemasturan, dengan ketidakketenaran tadi. Tapi karena memang tugas untuk masyhur, ya mau bagaimana lagi. Sehingga para ulama itu, para aulia Allah, terkadang mereka suka menyendiri. Menyendiri di hutan, menyendiri di laut, menyendiri di kamar. Kalau bahasa kitanya berkhalwat, bahasa kitanya berkhalwat. Untuk apa? Menghindarkan diri daripada hiruk pikuk dunia. Nah, mereka yang sudah lulus itu bisa jadi diperintahkan oleh Allah untuk memasyhurkan dirinya. Ketika mereka bertampak, dan itu bukan kemauan mereka, tapi memang perintah dari Allah. Terkadang nabi yang datang langsung di dalam mimpi mereka, atau guru mereka yang datang benampak ikan, kata guru. Maka setelah ada izin daripada nabi, ada izin daripada gurunya, berarti itu adalah izin dari Allah. Maka mau enggak mau mereka mesti benampak. Dan ketika bertampak di situ, maka teranglah mereka itu seperti terangnya matahari. Orang banyak yang datang mengambil manfaat daripada itu. Padahal kalau memang disuruh pilih antara masyhur dengan mastur, tanya saja para aulia itu kepingin, mereka banyak kepingin yang mastur, banyak kepingin bersembunyi, lebih lezat kepada Allah dan tidak terlalu banyak mengurusi dunia. Karena semakin banyak kita memiliki urusan dunia ini, maka nanti urusan di akhirat itu banyak juga pertanyaannya. Orang yang mengenal dunia itu tidak akan senang kepadanya, sebab ia akan memilih kebahagiaan abadi di akhirat. Itu yang kita katakan tadi. Ada cerita ya, tapi wallahu alam, benar atau tidaknya cerita ini wallahu alam. Saya pernah baca di media sosial ya, dikirimi di mana gitu. Baca itu ceritanya unik, benar atau tidaknya wallahu alam, tapi sangat menjadi iktibar buat kita. Alkisah ada orang kaya, seseorang yang kaya yang sudah tua, dan orang kaya ini tidak mempunyai istri, anak, sanak saudara, alias dia hanya sebatang kara. Dan orang ini kepingin meninggal, artinya sudah entar lagi meninggal dunia nih orang ini. Dia merasakan tidak lama lagi dia akan berpisah dengan dunia alias meninggal dunia. Disebut orang mati itu kan meninggal dunia, meninggalkan dunia, meninggal, orang yang meninggalkan dunia, meninggal dunia, tertinggallah dunia. Orang kaya, anggaplah dia punya duit 10 miliar umpama. 10
10 miliar. Lalu orang ini mengadakan sayembara. Kata dia, siapa yang mau menemani aku di dalam kubur selama 40 hari 40 malam, maka akan kuberikan separuh hartaku ini kepadanya, dan separuhnya akan kusumbangkan. Gak lama-lama nemani orang ini dalam kubur selama berapa hari? 40 hari 40 malam. Kalau mau dapat separuh harta. Orang-orang gak ada yang mau. Tapi ternyata ada salah satu yang nekat. Seorang pemuda, yang pemuda ini adalah yang kerjaannya itu tiap hari mencari kayu bakar di hutan pakai kampak. Orang ini datang, si pemuda ini datang, ya Tuan, saya berani mengambil tantangan itu, menemanimu di dalam kubur selama 40 hari 40 malam. Tapi saya tidak mau separuh hartamu. Saya kepingin semuanya itu. Kalau 10 miliar, saya kepingin 10 miliar itu. Si orang kaya ini berpikir, ya toh karena memang dia hidup sendiri, nggak ada yang mewarisi hartanya. Akhirnya dia okekan, okelah katanya. Kamu boleh mengambil 10 miliar hartaku, tapi dengan catatan kau menemani aku di dalam kubur selama 40 hari 40 malam. Ringkas kata setuju, ditulis surat di depan notaris, ibarat kata nih ya, aman sudah. Pakai material, materai, lengkap semuanya, saksi dan sebagainya. Nah akhirnya orang kaya ini pun meninggal dunia. Karena dia orang kaya, sebelum meninggal sudah disediakan kuburannya besar. Di dalam kubur itu, dalam tanah itu disediakan makanan, minuman untuk selama 40 hari. Bahkan untuk buang hajat pun ada dalam kuburan itu. Orang kaya ini pun dimasukkan ke dalam kubur. Si pemuda ini pun juga masuk ke dalam kubur, dikasihkan oksigen dan sebagainya supaya bisa hidup dalam kubur selama 40 hari. Setelah dikubur, orang-orang yang melayat tadi pada pulang semua. Pulang semuanya, tidak lama kemudian datang malaikat Mungkar Nakir. Datang malaikat Mungkar Nakir bingung. Bingung, ini siapa yang mati, siapa yang mau ditanya ini. Kan malaikat Mungkar Nakir itu ya disebutkan dalam riwayat ya, dia akan datang kepada orang yang baru masuk dalam kubur alias mayit itu apabila para pelayat itu sudah melangkahkan kakinya. Berapa langkah? 7 langkah ya. Apabila para pelayat itu pulang dari kuburnya itu 7 langkah, maka datanglah malaikat Mungkar Nakir untuk menanya persoalan kepada si mayit ini. Nah Mungkar Nakir datang dalam kubur tadi, tapi dia tidak menanya si mayit. Kenapa? Karena masih ada orang hidup di samping dia. Ini ceritanya, mohon maaf benar tidaknya wallahu a'lam. Jadi malaikat Mungkar Nakir bertanya kepada orang yang hidup, ngapain kau di sini? Nungguin orang tuh. Akhirnya malaikat tidak jadi nanya sama orang yang mati, nanya sama orang hidup malahan. Pulang. Besok datang lagi. Nah, masih di sini kah? Masih. Emang kamu udah punya kerjaan? Katanya punya. Satu pertanyaan tuh. Pulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Emang kerjaanmu apa? Cari kayu. Pulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Masih ada. Cari kayu di mana? Di hutan. Pulang lagi. Besok datang lagi malaikat. Hutannya punya siapa? Katanya tidak ada yang punya. Hutan bebas, bukan hutan yang dimiliki tanah orang. Hutan bebas. Hutan belantara kan boleh ngambil apapun di situ kan. Pulang lagi malaikat, datang lagi.
Kamu ngambil kayu pakai apa? Pakai kampak. Besok pulang lagi, besok datang lagi. Kamu punya kampak itu dari mana? Saya beli. Pulang lagi, besok datang lagi. Belinya pakai apa? Pakai uang. Datang besok pulang, besok datang lagi. Uangnya itu bagaimana cara dapatnya? Ya saya jualan dapat uang. Lalu datang lagi. Setiap hari malaikat itu datang dan hanya menanyai sekitar tentang masalah kampak dan yang berkaitan dengan kampak. Padahal orang ini, si pemuda ini tidak ada harta yang lain kecuali cuma kampak saja. Setiap hari malaikat datang menanyai kepada si orang ini dan hanya yang ditanya masalah kampak dan sekitar kampak itu aja. Ringkas kata sampailah 40 hari. Orang-orang yang pelayat ini sudah kumpul di atas karena sudah waktunya muncul nih. Kenapa? Mau dapat 10 miliar nih kan, penyerahan nih. Digalilah kuburan tadi. Setelah digali, alhamdulillah orangnya masih hidup, segar bugar. Keluarlah orang yang ini, si pemuda ini dari kuburan. Setelah dia keluar dari kuburan, dia berkata, ampun katanya, aku minta ampun. Kata orang, kenapa? Aku tidak mau hartanya si mayit ini. Kenapa katanya? Kamu tahu nggak? Kalian tahu nggak? Selama 40 hari Mungkar Nangkir itu datang kepadaku, menanyai kepadaku, bukan nanya kepada orang yang mati itu, nanya kepadaku, dan yang dia tanya hanyalah masalah masalah kampak dan sekitar kampak saja. Padahal hartaku cuma satu-satunya itu cuma kampak. Bagaimana kalau 10 miliar itu katanya? Aku bingung menjawabnya katanya. Ampun katanya, cukup dengan harta segini saja. Itu yang tadi kata ulama al-hikmah, man arafa dunya lam yakun lahu rabbatun, lam yakun lahu fiha rabbah. Siapa yang mengenal tentang hakikat dunia ini, maka dia tidak akan merasa senang dengan dunia ini. Dia akan bosan, dia akan dulak, kata orang Banjar. Tahu dulak? Sudah nggak ada rasanya lagi dunia ini. Itu kalau orang sudah mengenal hakikat dunia. Tapi kalau kita tidak kenal hakikat dunia, ngeraup terus, tahu raup terus. Tidak pernah puas dengan dunia, sampai-sampai meninggalkan salat, sampai-sampai meninggalkan puasa, sampai-sampai meninggalkan zakat dan seterusnya. Ini sangatlah parah sekali. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah dipaham kira-kira? Baik, itu nasihat yang kedua. Kemudian yang ketiga, waman arafa adalallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihil khusama'u. Dan barang siapa mengenal keadilan Allah, maka tidak akan didatangi oleh lawan. Artinya dia tidak akan mukhasama ini, berlawan-lawanan, tidak mau berbantah-bantahan. Kalau dia mengenal tentang hakikat keadilan Allah. Maksudnya adalah orang yang mengenal keadilan Allah tidak akan didatangi lawan, sebab ia tidak pernah menimbulkan percekcokan. Dia tidak punya lawan. Kenapa? Karena dia tahu keadilan Allah.
Walaupun ada orang yang menzalimi dia, maka dia tidak akan melawan. Sehingga seakan-akan dia tidak punya lawan. Biarkan saja orang menzalimi saya. Saya tidak bisa melawan karena saya tidak mau melawan, sehingga tidak ada lawan. Tapi nanti di akhirat ada keadilan Allah. Sehingga berapa banyak orang yang mungkin di dunia ini dia kalah di dalam berperkara karena mungkin kurang saksi atau dibodohi orang, dia nggak bisa apa-apa sudah. Mau urut dada saja ya sudahlah, biarkan saja. Nanti ambil semuanya itu di akhirat. Kita mungkin berapa banyak yang pernah ditipu di sini. Saya mohon maaf bukan apa-apa, saya ini sudah ditipu sudah ratusan juta. Mungkin ada 200 jutaan ada saya kena tipu itu. Tidak sedikitan itu. Mau bagaimana lagi sudah? Kita mau minta di dunia, orangnya tidak bisa dikejar. Saya cuma bilang, ya Allah, saya tidak bisa ngambil di dunia ini, ngambil di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat Allah akan mengadili semua manusia, semua makhluk Allah Ta'ala. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat ya, dalam riwayat itu kalau ada seekor domba A umpama, domba A ini memiliki tanduk, lalu domba A yang memiliki tanduk ini menanduk domba B, domba yang kedua, yang domba B ini nggak punya tanduk. Tanpa ada sebab ditanduklah si domba yang kedua ini oleh domba si A. Blok nanduk si domba A. Si domba B ini nggak bisa membalas. Maka di akhirat nanti Allah bangunkan kedua domba ini. Hei domba A dan B, bangunlah engkau berdua. Lalu Allah tanya kepada domba yang B, hei domba, apakah kau di dunia ditanduk sama domba A? Iya ya Allah. Kamu bisa membalas nggak? Nggak bisa ya Allah. Kenapa? Nggak punya tanduk. Nggak punya tanduk. Kenapa kau ditanduk? Nggak tahu ya Allah. Ditanduk saja saya. Maka kata Allah, kalau begitu kuberikan kau tanduk. Allah bilang, bahasa kitanya nih ya, Allah berikan tanduk kepada domba si B. Yang domba A nggak punya tanduk. Kata Allah, wahai domba B, tanduklah domba A. Maka domba yang B ini menanduk domba A. Berapa kali ditanduk di dunia? Dibalas, dung. Lalu kata Allah, sudah selesai? Sudah. Kun turaba, jadilah kalian kembali jadi tanah. Kenapa Allah seperti itu? Karena Allah ingin menunjukkan keadilannya. Allah ingin mempertontonkan keadilannya, yakni kalau kita di dunia ini tidak bisa mendapatkan keadilan, kita dizalimi orang dan kita tidak mau melawan, sehingga kita tidak punya lawan, maka yakinlah di akhirat kita akan menuntut keadilan itu di hadapan Allah, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kita yang mana kita telah dizalimi orang, baik secara harta, fisik dan lain sebagainya, atau kehormatan kita. Dan hati-hatilah, perhatikan ini. Dan hati-hatilah, atau kita juga berhati-hati, dan kepada siapapun juga mesti berhati-hati. Siapa yang telah berbuat zalim kepada makhluk Allah Ta'ala, terutama manusia, lalu orang yang kita zalim itu dia tidak bisa menuntut balas kepada kita, ingat, hukum karma pasti berlaku. Kalau hukum karma berlaku, lebih berat lagi. Di dunia dia bisa mendapatkan hukum karma itu, yang lebih parah nanti di akhirat lebih dahsyat lagi hukum karma itu. Pernah dengar hukum karma? Ini kan sekarang lagi dalam minggu-minggu ini kan banyak, saya tidak sebutkan lah, pasti bapak-bapak sudah paham sajalah. Dalam minggu-minggu ini kan banyak mengaitkan fulan
mendapatkan hukum karma dari apa yang dia telah lakukan di waktu beberapa bulan yang lalu, di beberapa tahun yang lalu. Paham kan kira-kira? Mudah-mudahan paham. Dikaitkan itu semua, hukum karma berlaku. Itu baru di dunia itu. Belum lagi sampai ke negeri akhirat. Dan itulah yang kita khawatirkan. Doanya orang-orang yang terzalimi. Karena doanya orang yang terzalimi itu kabul doanya kalau dia berdoa. Dan begitu juga kalau kita dizalimi orang, kalau kita berdoa, kabul doa kita. Tapi sebaiknya kalau memang doa kita itu kabul, jangan doa yang jelek. Jangan doa yang jelek. Saya masih ingat waktu kecil ya. Saya ini kan murid pertama di Al-Banjari itu. Al-Banjari itu seingat saya buka tahun 90. Saya baru lulus SD, masuk ke Al-Banjari itu dapat setahun atau berapa gitu, mungkin setahun atau. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, nasallahu salamul afiyah. Asrama di pesantren Al-Banjari itu dibakar seseorang. Waktu itu Abu Yasarwani lagi di ICI. Zaman dulu kan belum ada HP, belum ada apa. Jangankan HP, pager aja belum ada. Pager kan apa namanya zaman dulu. Belum ada lagi tahun 90 itu, susahnya. Kebakaran waktu itu saya dengan teman-teman masih baca burdah. Kamar 1 sampai kamar 4 itu enggak ada dapat baju, dan saya termasuk kamar 4. Jadi kamar 1, 2, 3, 4 itu sama sekali enggak bisa ngambil apa-apa. Habis cuman baju melekat di badan. Abuya dikasih kabar malam itu bahwa terjadi musibah di pesantren Al-Banjari. Setelah subuh, Abuya Sarwani datang ke Al-Banjari. Waktu itu kan beliau masih di Pasar Baru rumahnya. Saya masih ingat itu, saya datang masih kecil. Abuya habis nggak punya baju lagi. Sendal di kaki aja. Kata Abuya nggak apa-apa, ya, pulang aja dulu. Ketika beliau melihat asrama itu, apa beliau bilang? Mau ganti yang baru. Asranya mau ganti yang baru. Itu aja kata beliau. Kalau beliau mendoakan jelek ini, beliau cuma berdoa mau ganti yang baru. Dan akhirnya Allah gantikan yang baru lebih baik daripada yang pertama. Nah, itulah pelajaran. Kalau kita dizalimi orang, doa kita tuh kabul. Daripada kita berdoa yang jelek, dan lebih baik kita berdoa yang bagus. Kita ditipu orang, ya Allah, ditipu hari ini, ya Allah, berikan saya mobil Innova yang terbaru, ya Allah, amin. Kan gitu tuh. Selesai. Ya, ala kulli hal seperti itu. Sampai ke waktu. Ya. Saya dikitkan lagi ya, biar tuntaskan ya. Al-Hasan mengatakan, Imam Sayyid Hasan, man arafallah ahabbahu wa man arafad dunya karihaha. Kata Sayyidina Hasan, barang siapa mengenal Allah maka dia akan mencintainya, dan barang siapa mengenal dunia maka dia akan membencinya. Imam Syafi'i mengatakan, fama hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammuhunna ihtidabuha fa in tajtanibha kunta silman li'aniha wa in tajtadibha naza'taka kilabuha. Tiada lain di dunia ini bangkai yang membusuk. Tiada lain di dunia hanyalah bangkai yang membusuk. Dikerumuni anjing dunia ini. Ini kata-kata kinayah saja ya. Kesemuanya ingin meruak. Kesemuanya itu ingin meraup. Jika Anda singkiri, maka Anda selamat dari anjing-anjingnya. Dan jika engkau menturuti, maka engkau akan merebuti juga. Maka engkau akan diserang anjing-anjingnya. Jadi kata Imam Syafi'i, dunia ini ibarat kata bangkai yang busuk, dikerumuti oleh anjing-anjing. Bangkai ini dimakan anjing. Kata Imam Syafi'i, tinggalkan itu bangkai, yakni dunia, maka engkau akan terjauh dari anjing tadi.
Tapi kalau engkau datang mengurumuni si bangkai tadi, resikonya engkau makan bangkai dan engkau akan diserang sama anjing juga. Nah, seperti itu ya. Baik, cukup sekian. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.